Pernikahan di atas kertas. Jangan lupa subscribe ya, dukungan kalian untuk berkembangnya channel Novelku. Jangan lupa tersenyum, kamu berhak bahagia, setidaknya untuk orang-orang yang kamu sayangi. Jangan lupa jaga kesehatan ya. Jangan lupa subscribe ya, karena subscribe itu gratis selamanya. Chapter 104. Dari dulu aku pengen banget kesini, tapi belum kesampean. Kamu tahu dari mana kalau pengen banget kesini? Tanya Senja yang tak direspon Fauzan. Tapi kenapa kesananya harus pakai paket romantis? Bulan madu kayak gini sih? Sayangnya aku, kalau gak kayak gitu, terus mau kapan? Kan dari semenjak kita nikah, kita berantem mulu. Mana ada kamu mau buat aku ajakin bulan madu, iya kan? Aku kan juga pengen kayak orang-orang kalau abis nikah tuh, bulan madu gitu loh, seru Fauzan sambil terus menciumi leher sang istri. Telat kamu, udah keburu jadi, seru Senja yang berhasil membuat Fauzan terkejut. Fauzan membalikkan tubuh sang istri. Ia menatap sang istri dengan penuh tanda tanya. Matanya membulat kala kalimat sang istri yang terus-menerus membuatnya bertanya-tanya. Maksud kamu gimana? Udah jadi apanya? Tanya Fauzan dengan penuh rasa penasaran. Iya kan kemarin-kemarin pas kita abis nikah, aku langsung hamil kan? Mana ada kita bulan madu dulu kan? Malah yang ada kita berantem mulu waktu itu. Kamu lupa apa gimana sih? Tanya Senja, mengingatkan sang suami. Fauzan menghela nafasnya kasar. Ia lega karena sebelum rencana bulan madunya terlaksana, Senja belum keadaan hamil kedua. Setidaknya ia masih bebas melampiaskan tanpa takut ada nyawa kecil yang tersakiti. Berarti kamu seneng dong dapet hadiah isi amplop itu? Tanya Fauzan sambil duduk di pinggir tempat tidurnya. Biasa aja, ucap Senja yang mematahkan senyuman Fauzan. Canda deng, aku seneng banget. Seneng banget lah pokoknya. Emangnya kamu tahu dari mana kalau aku pengen kesana? Tanya Senja penasaran. Seorang Fauzan Arsyadinata itu selalu bisa mengetahui hal tersulit apapun. Apalagi cuma hal mudah tentang istrinya kayak gini. Sangat mudah untukku, sayang, jawab Fauzan dengan datarnya. Senja mengendikkan bahunya tanda mengerti. Untuk kesekian kalinya, ia selalu lupa bahwa ia memiliki suami yang bak paranormal, bisa mengetahui hal-hal kecil yang tersulit. Oh kayak dukun kamu tuh, apa-apa aja diterka. Aku mau ke kamar Agnes aja Kangen aku sama Agnes, ucap Senja sambil berlenggang keluar kamar.
Namun belum sempat melangkah jauh, tangan Fauzan sudah lebih dulu menjangkau tangan sang istri. Hasratnya yang sudah memuncak, tak akan mungkin mudah untuk diabaikan. Terlebih indera penciumannya yang sudah lebih dulu terpanggil karena aroma tubuh senja sehabis mandi. Jatah dulu, sayang. Aku gak akan ngebiarin kamu keluar kamar sebelum tuntasin aku. Ngerti kan? Ih kamu mah, kalau abis ini aku hamil gimana? Nanti kita gak jadi bulan madu loh, seru senja mengecohkan pikiran Fauzan. Sayang, aku sebodoh itu. Waktu itu kan aku udah tanya sendiri ke dokter Ira, kalau memberikan jatah itu tidak akan menyakiti anak kita selama kehamilan. Kamu dalam kondisi yang baik, ucap Fauzan menepis pernyataan senja. Jadi, sekarang gak ada alasan lagi. Kamu milikku. Sesampainya di rumah Clarlista, Rian masih memandangi wajah Clarlista yang tengah terlelap. Wajah teduhnya membuat Rian tak sampai hati untuk membangunkannya. Rian menyadari bahwa dulu ia juga pernah terbelsit pikiran untuk menghancurkan wanita di sampingnya itu. Karena apa? Tentu Fauzan. Sayangnya, hubungannya Clarlista dan Fauzan tak seintim yang ia kira. Mereka hanya sekedar berteman saja. Ini udah nyampe rumahku. Loh Rian, kamu tahu dari mana rumahku? Tanya Clarlista sambil mengerjapkan matanya. Lupa ya, tadi kan kamu yang ngarahin aku ke sini? Kita juga nyampenya baru banget kok. Kamu pusing gak baru bangun tidur langsung kaget begitu? Kalau masih pusing, ya udah duduk aja dulu, ucap Rian. Tertawa kecil. Clarlista terdiam dan menyandarkan punggungnya kembali. Ia mengingat-ingat kapan terakhir kali ia mengarahkan Rian menuju rumahnya, sebelum ia terlelap. Sepertinya ia tidak pernah merasa melakukan itu. Ah, masa sih? Ya udahlah. Sekali lagi makasih banyak ya karena kamu udah mau nganterin aku sampai ke rumah. Kamu pulangnya hati-hati di jalan ya. Aku duluan, pamit Clarlista sambil keluar dari mobil. Rian masih tetap memandangi Clarlista hingga wanita itu masuk ke dalam rumahnya. Ada perasaan yang berbeda yang tiba-tiba muncul tanpa sopan santun. Apa? Bahkan Rian pun tak mengetahuinya betul. Clarlista, kenapa aku ngerasa kalau aku nyaman saat ngobrol sama kamu ya? Ada hal yang terasa berbeda kalau sama kamu. Aku juga gak tahu apa alasannya. Setelah Clarlista menutup pintu utamanya, ia terdiam sejenak. Wanita itu tersenyum saat melirik kembali bahwa ada laki-laki baik yang masih mau mendekatinya. Selepas dari bayang-bayang Aksa, kini Clarlista mulai percaya lagi dengan terbukanya hati. Karena terabainya perasaan terkadang membuatnya hilang akan kepercayaan pada lawan jenis, bahkan lebih memilih untuk berbagi kisah hanya untuk diri sendiri. Non, itu siapa? Pacar baru Non Clar ya?
Gak apa-apa lagi non, Mamang gak akan ngadu sama Dan Kevin kok. Tapi Mamang malah doain non Clarlista supaya hubungan non sama pacar baru non itu bisa langgeng dan dia memang bisa jadi laki-laki terbaik buat dampingin non Clarlista, ucap sang supir menyemangati. Tanpa menjawab, Clarlista hanya tersenyum saat mendengar candaan itu. Ya, yang namanya doa memang tak akan pernah ada salahnya bukan? Karena yang sulit itu bukan saat membuka hati, tapi saat meyakinkan hati bahwa cinta tulus itu masih ada. Semenjak kecewa membuatku hancur, aku terpaksa menyelimuti hati dengan senyuman. Tapi kala merasa perhatian beda itu menghampiri kembali, entah kenapa, aku nyaman. Batin Clarlista menyembunyikan senyuman. Siang ini burung terbang yang ditumpangi Fauzan dan Senja telah mendarat dengan mulus. Dengan perjalanan yang cukup melelahkan, mereka juga harus menempuh perjalanan kembali menggunakan jalur darat. Tapi sayangnya, Fauzan masih tengah fokus pada layar ponselnya. Benar-benar menyebalkan. Iya, karena diabaikan itu sangat menyebalkan. Tapi sayangnya lelah itu sungguh terbayarkan dengan lunas oleh pemandangan menakjubkan. Iya, tepat di depan resort yang mereka tempati, terhampar air laut dengan deburan ombak. Sesekali ikan-ikan kecil juga ikut menyambangi mereka seolah berkata, "Hai." Udara yang benar-benar membuat paru-paru aku tersenyum. Aku seneng banget sih, vitamin C banget buat aku yang kurang piknik ya, ucap Senja memulai gurauan. Tapi sayangnya, Fauzan masih tengah fokus pada layar ponselnya. Benar-benar menyebalkan. Iya, karena diabaikan itu sangat menyebalkan. Kalau masih mau kerja, gak usah pakai ada acara ngajak-ngajak aku bulan madu. Bikin bete aja. Ujung-ujungnya malah ngeliatin kamu kerja. Pulang aja deh, kesal Senja sambil meninggalkan Fauzan di depan balkon. Dengan sigap, Fauzan langsung menarik tangan Senja untuk kembali ke sisinya. Mau kemana sih? Tanya Fauzan datar. Kita pulang aja sekarang. Kamu kan sibuk, kerja mulu sepanjang masa, jadi mustahil kalau ada bulan madu atau apapun itu. Males aku, mending di rumah, ada Mueza atau Agnes yang nemenin aku. Kesal. Senja mulai memuncak. Secepat kilat Fauzan mulai menyadari kesalahannya yang fatal. Iya, kesalahan yang fatal adalah ketika mengabaikan istrinya yang tengah muali gembira. Dan Fauzan sudah menghilangkan mood Senja. Maafin aku sayang. Iya aku salah, aku udah cuekin kamu barusan. Tapi aku beneran udah mengalihkan tugas aku ke Din semua kok, selama kita liburan. Tadi itu aku cuma baca pesan WhatsApp dari Din aja. Dia ngasih tahu aku kalau papa tadi baru aja beli sebagian saham dari sebuah rumah sakit di Jakarta. Udah itu aja kok. Papa yang beli saham, kenapa jadi Din yang harus ngasih tahu kamu? Tanya Senja mulai mencairkan kesalnya.
Kamu tahu, kenapa Papa sampai beli sebagian saham rumah sakit itu? Itu karena Papa ingin memberikan kita sebagai hadiah. Hadiah untuk apa? Hadiah untuk calon cucunya nanti. Papa kode kita itu. Biar sepulang dari bulan madu, kita harus bawa calon cucu untuk Papa. Jelas Fauzan sambil menaik turunkan kedua alisnya. Senja memutarkan matanya jengah. Ia mengerti akan kode yang diberikan oleh sang mertua. Tapi tetap saja, Fauzan sudah menghilangkan mood sang istri yang sebelumnya begitu penuh. Kamu kalau udah kayak begitu pasti udah bete, iya kan? Tanya Fauzan yang tak direspon oleh Senja. Ya udah, mendingan sekarang kamu siap-siap, aku ada kejutan buat kamu. Dan aku jamin, ini gak akan buat kamu bete lagi. Aku janji, ucap Fauzan sambil membelai lembut pipi sang istri. Janji ya, wanita butuh bukti, bukan hanya sekedar janji-janji manis, ucap Senja sambil pergi meninggalkan Fauzan. Sedangkan Fauzan menarik senyumannya simpul. Ia berpikir apakah ada hal yang kurang dalam kejutan yang ia siapkan? Semuanya harus terlihat benar-benar sempurna, tanpa celah, apalagi untuk Senja. Apa semuanya sudah siap? Tanya Fauzan dari balik sambungan telepon. Sudah Pak, semuanya sudah siap dan sudah sama seperti apa yang Bapak inginkan. Rahang Fauzan mengeras kala ia mengetahui bahwa pasti ada seseorang yang akan mengacaukan rencananya. Orang yang tidak suka padanya. Siapa lagi? Bukankah selama ini hidup mereka sudah baik-baik saja? Bagus, jaga sekitaran lokasi, jangan sampai ada celah. Saya gak mau ada satupun orang asing yang bisa masuk ke lokasi. Siapapun itu, mengerti? To be continue. Jangan lupa subscribe dan follow Instagramku Yao. Jaga kesehatan selalu. Thanks for watching.